Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Hadirin yang semoga Allah muliakan, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di awal perjumpaan kita pada kesempatan kali ini atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah, nikmat ilmu, dan khususnya lagi ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar dari salah satu kitab terbaik di dunia bersama salah satu ulama terbaik di dunia. Kita kembali bersama Riyadhus Shalihin, buah karya Al-Imam Yahya bin Sharaf bin Murri bin Hasan bin Husain bin Muhammad, atau yang biasa dikenal dengan nama Al-Imam An-Nawawi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, guru beliau, dan seluruh orang yang beliau cintai, dan seluruh umat Islam dimanapun berada. Dan hadirin yang Allah muliakan, kita akan kembali melanjutkan bab muraqabah, sebuah bab yang dijelaskan para ulama menjadi dasar dari seluruh amalan-amalan hati. Dan ini lagi-lagi kembali nikmat Allah yang sangat luar biasa kepada kita. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Karena setiap hari Allah kasih kita tambahan ilmu, dan tambahan ilmu. Dan seorang muslim harus semangat dalam menuntut ilmu. Kata Al-Imam Al-Mawardi, salah satu ulama mazhab Syafi'i, dalam kitabnya Adab Dunya wa Din, beliau mengatakan, wala yaqna' minal ilmi bima adrak. Seseorang itu nggak boleh qanaah dalam masalah ilmu. Qanaah itu dalam masalah harta, jamaah. Masalah ilmu jangan qanaah, harus semangat. Qanaah itu merasa cukup, ya gitu ya, merasa cukup dari apa yang didapat. Untuk masalah ilmu kita harus terus belajar, terus belajar, terus belajar, terus diamalkan, dan terus diamalkan. Dan muliakanlah ilmu sebagaimana para ulama memuliakan ilmu. Muliakanlah ilmu sebagaimana para ulama memuliakan ilmu. Dan di penghujung kajian kemarin kita bawakan ucapan Hasan Al-Basri bahwa testimoni beliau, pengalaman beliau kalau melihat para ulama di zaman beliau tersebut, itu mereka itu dikenali bukan dengan lisan mereka, tapi dengan amal ibadah mereka, dengan amal dan akhlak mereka. Dan itu sudah kita angkat ke pertemuan yang lalu. Jadi ulama klasik itu dikenali bukan dengan lisan mereka, kata Al-Hasan Al-Basri, tapi dengan amal, dengan ibadah, dengan tutur kata, dengan adab, dengan akhlak, sebelum dengan lisan dan retorika mereka. Oleh karena itu, ini cambuk bagi kita untuk merubah, untuk belajar, diamalkan, belajar lalu diamalkan, belajar lalu diamalkan, sehingga sebagaimana yang kita sebutkan
kalaupun harus diketahui bahwa kita belajar Riyadhus Shalihin itu bukan karena mereka melihat kita duduk baca buku atau ikutin kajiannya, tapi ketika terlihat dari kejujuran kita, terlihat dari kesabaran kita. Oh, dulu nih dia tuh temperamen, kok dia bisa sabar seperti ini? Oh, karena belajar Riyadhus Shalihin. Jadi kelihatan tuh, saya ini tahu banget nih orang ini meledak-ledak, tapi semenjak beberapa bulan belakangan ini kok bisa tenang, bisa sabar. Oh, ternyata dia belajar Riyadhus Shalihin. Itu yang harus jadi PR kita, dikenali dengan amal, ibadah, serta perangai, attitude, bukan dikenali dengan lisan berkoar-koar saya belajar A, belajar B, belajar C, belajar D. Walaupun menyampaikan apa yang sudah kita pelajari di momennya nggak ada masalah, tapi sekali lagi kita sedang bahas kotak khusus, bagaimana ilmu ini bukan hanya dipelajari, dikaji semata, kita isi paket internet kita lalu kita buka YouTube kita terus belajar terus selesai. Enggak, harus ada perubahan dan harus ada buah yang manis. Makanya kata Al-Hasan Al-Basri di akhir testimoni beliau, wa dzalikal ilmu nafi', dan itulah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Itulah yang dinamakan ilmu yang bermanfaat. Maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita diberikan kesempatan untuk belajar dan ketika kita diberikan taufik untuk berubah. Saudaraku yang semoga Allah muliakan, selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita, Rasul kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, kita masuk ke hadis yang tidak kalah spesial dengan hadis sebelumnya. Hadis yang luar biasa, tidak singkat tapi juga nggak terlalu panjang, atau tidak singkat tapi nggak panjang juga, cukuplah. Tapi karena kaya akan kandungan dan hikmah, kemungkinan kita tidak bisa selesaikan hadis ini dalam satu pertemuan. Dan hadis ini menyedot perhatian para ulama. Bahkan para ulama seperti Al-Imam Ibnu Rajab khusus menulis buku tentang hadis ini. Buku khusus. Jadi hadis ini dikaji dalam satu buku khusus. Seperti yang dilakukan Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullahu ta'ala. Hadits Abdullah bin Abbas, hadits ke-62 atau hadits yang ketiga dari bab muraqabah, dari Abdullah bin Abbas. Mari kita masuk ke hadis ini. Qala al-muallifu al-imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah, Al-Thalithu an Ibni Abbas atau an Ibni Abbas. Berkata Al-Imam Nawawi rahimahullah dari Abdullah bin Abbas, beliau menyampaikan, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah hari. Jadi Nabi SAW dan Abdullah bin Abbas pergi bareng, dan Abdullah bin Abbas duduk di belakang Nabi SAW.
duduk di belakang Nabi SAW. Nabi di depan, Abdullah bin Abbas di belakang. Hadirin Allah muliakan, lalu Nabi mengatakan, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Nah, kalau bahasa kita ya, nah, sesungguhnya aku akan mengajarkan engkau beberapa kalimat, beberapa kaidah, beberapa konsep, beberapa nilai atau value, beberapa kalimat. Ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapatkannya di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila engkau meminta pertolongan, maka minta pertolonganlah kepada Allah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at. Dan ketahuilah, sesungguhnya umat ini, jika mereka bersepakat, bersekutu, berkoalisi ala an yanfa'uka bisyai', untuk memberikan manfaat kepada dirimu. Jadi semua umat ini sepakat untuk mensupport kamu, memberikan manfaat kepada kamu. Lam yanfa'uka illa bisyai'in qad kataballahu lak. Tidak akan mampu dan tidak akan bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah tuliskan untukmu. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bisyai'. Dan sebaliknya, apabila mereka bersepakat, berkoalisi untuk menimpakan mudarat kepadamu, lam yadurruk, mereka nggak akan bisa memudaratkanmu, illa bisyai'in qad kataballahu alaik, kecuali dalam sesuatu yang telah dituliskan Allah untuk menimpamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena catatan takdir telah diangkat dan lembaran-lembarannya telah kering. Hadirin Allah muliakan, lalu ada riwayat berikutnya, tapi satu-satu kita bahas insyaallah ta'ala. Tidak singkat sekali ya, tapi bukan juga hadis yang panjang. Cuman setiap makna atau setiap kalimat mengandung makna yang dalam. Mari kita bersama hadis ini dengan segala keterbatasan kita dan kita minta pertolongan kepada Allah. Adapun sahabat yang ada dalam hadis ini adalah Abdullah bin Abbas, dan kita sudah berkenalan dengan beliau. Beliau adalah sepupu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita langsung saja, hadirin Allah muliakan, pelajaran yang pertama, hadis ini mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya kita memberikan perhatian kepada anak kecil, anak-anak kita, anak kecil, khususnya anak-anak yang punya potensi besar ke depan. Sebagian Allah mengatakan al-ihtimamu bil mauhubin wa ashabil abqariyat min sigarihim, memberikan perhatian ekstra kepada anak-anak yang berbakat, anak-anak yang cerdas dan punya prospek yang cerah
di samping tetap memberikan perhatian yang besar kepada anak-anak yang biasa-biasa saja atau anak-anak yang berkebutuhan khusus, disable misalnya, atau yang punya kekurangan. Semua harus diperhatikan. Semua harus diperhatikan. Tapi karena setiap orang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan anugerah yang Allah berikan, sesuai dengan nikmat yang Allah berikan, sesuai dengan bakat yang Allah berikan, maka kita harus mempush, kita harus mendorong setiap anak untuk memaksimalkan kemampuannya masing-masing. Itu poinnya. Jadi kalau anak itu dikasih kemampuan oleh Allah, jika pakai skala 1 sampai 10, skala 3, maka kita harus dorong dia untuk bermain di level 3. Dan kalau dia punya kemampuan atau bakat dengan skala 1 sampai 10, level 9, kita harus dorong dia untuk bisa bermain di level 9. Karena dia akan ditanya oleh Allah, "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Kalian akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang nikmat-nikmat yang kalian dapatkan pada hari kiamat kelak. Itu kan ayat yang sudah sangat familiar di tengah-tengah kita. "Tsumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im." Nah, korelasinya apa? Abdullah bin Abbas adalah salah satu anak yang sangat multi talenta pada saat itu. Sangat multi talenta. Bagaimana enggak? Dari kecil Umar bin Khattab sudah mengajak Abdullah bin Abbas untuk duduk bersama para ahli Badar, dan ahli Badar para senior. Dan kita tahu bahwa apa yang dilihat oleh para Nabi SAW dan para senior benar. Abdullah bin Abbas menjadi pentafsir Al-Quran terbaik di dunia. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Ni'mat turjumanul Quran Abdullah bin Abbas." Sebaik-baik orang yang mentafsirkan Al-Quran, Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas. Jadi ketika Nabi SAW memberikan nasihat di atas kepada Abdullah bin Abbas, ada sisi ini. Tapi sekali lagi, jangan keliru memahami bahwa ini bukan menganak emaskan. Makanya tadi kita katakan, tanpa melupakan yang biasa-biasa saja. Yang biasa-biasa saja, yang kekurangan harus juga support, harus diberikan perhatian. Nah, ini yang kadang-kadang kita suka lupa memberikan perhatian kepada anak kita. Nggak usah anak orang, ini anak kita, dengan dalih masih kecil, nanti bicara sama saya nanti kalau udah besaran aja, baru kalau udah besar saya akan ajak ke sana, ajak ke sini, ajak ke situ. Loh, Nabi enggak. Nabi start dengan mereka ketika mereka masih kecil. Ini hadisnya. Ini hadisnya Nabi SAW. Jalan bareng dengan Abdullah bin Abbas. Goncengan, Abdullah bin Abbas di belakang. Lalu Nabi ajarkan beberapa kaidah-kaidah besar. Kaidah-kaidah besar. Maka ini yang harus kita tiru. Kita yang punya anak, sedari kecil harus kita berikan perhatian, dan salah satunya bicara dengan mereka. Bicara dengan mereka itu hal penting. Ajak mereka jalan, terus bicara dengan mereka. Nabi jalan bareng Abdullah bin Abbas, terus bicara. Aku suka jalan juga sama anak-anak. Bicara nggak?
Enggak. Aku sama gadget, anakku sama gadget, udah. Itu yang terjadi di banyak tempat. Semua khusyuk gitu, dengan gadgetnya masing-masing. Makanya nggak heran yang ada di benak atau kepala anak adalah apa yang mereka saksikan di layar tersebut. Walaupun orang tuanya solehnya minta ampun, anaknya beda kutub sama orang tuanya. Kenapa? Gak pernah diajak bicara, gak pernah diajarin. Gak pernah diajak bicara. Lihat Nabi SAW bicara dengan Abdullah bin Abbas. Ini pelajaran penting. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, jemaah sekalian, hadits ini membuka mata kita bahwa dasar dalam mendidik anak adalah menanamkan iman, akidah, ibadah dalam jiwa dan diri seorang anak, lalu membangun hubungan anak ini dengan Robnya, penciptanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu dasar. Lihat bagaimana Nabi SAW ketika bicara sama seorang anak kecil yang bernama Abdullah bin Abbas. Apa yang dibicarakan Nabi? Games terbaru, kamu suka makan apa? Lihat hadis ini, ihfazillah yahfazka. Nah, jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Ihfazillah tajidhu tujahak. Jagalah hak Allah, niscaya engkau akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau ingin meminta, minta kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan apabila ingin meminta pertolongan, minta pertolongan kepada Allah. Dan kalau kamu butuh pertolongan, minta kepada Allah. Terus demikian. Ini sama anak kecil. Ini bukan bicara di hadapan mahasiswa, di hadapan orang yang punya asam garam kehidupan, di hadapan orang-orang usia 40 tahun atau 50 tahun. Ini bicara dengan anak kecil. Sebagian kita mengatakan, Ustaz, apa ngerti tuh anak-anak kalau kita bicara tentang iman, tentang akidah? Ini buktinya. Nabi bicara tentang iman, Nabi bicara tentang akidah. Nabi SAW berbicara tentang hubungan seorang hamba dengan Allah. Nah, jaga Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Niscaya engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Kalau butuh apa-apa, nak, minta sama Allah. Kalau butuh pertolongan, minta pertolongan sama Allah. Dan terus. Siapa di antara kita sudah melakukan hal itu? Lihat bagaimana menanamkan dasar-dasar keimanan dan akidah di dalam diri anak. Jadi kenapa banyak di antara kita anaknya rapuh, anaknya lemah, anaknya paranoid? Pertanyaan simpel, pernah kita masukkan konsep ini kepada anak-anak kita? Sejauh mana kita tanamkan tauhid di dalam hati mereka? Ini konsep Nabi SAW.
Kata para ulama kita, hadirin Allah muliakan, lihat bagaimana Rasulullah membangun dasar yang luar biasa, dasar yang kokoh dalam muraqabatillah, di dalam diri anak kecil Abdullah bin Abbas. Muraqabatillah, merasa diawasi oleh Allah. Jagalah Allah, niscaya engkau akan dapatkan Allah di hadapanmu. Muraqabah, muraati hukuki. Bagaimana anak kecil tuh dari awal sudah ditanamkan bagaimana memenuhi hak Allah dan hak Allah. Wa tafwidhi li amrihi wa tawakkal alaihi, dan menyerahkan segala sesuatu kepada Allah dan bergantung kepada Allah. Coba bercermin kepada diri kita, kenapa hari ini kita tuh susah banget bergantung sama Allah. Ada apa-apa yang kita pikirkan makhluk A, makhluk B, makhluk C. Ya coba evaluasi selama ini, dari dulu sampai sekarang, yang ditanamkan ke dalam diri kita itu muraqabatullah, itu mengembalikan segala sesuatu kepada Allah, atau sebaliknya, yang masuk, yang tertanam adalah ingat si A, ingat si B, ingat si C. Yang dimasukkan adalah dunia, lalu dunia, lalu dunia. Yang ditanamkan adalah sukses itu duniawi. Ya hadirin sekalian yang Allah muliakan, ya jangan berharap panen duren kalau yang ditanam itu biji cabai gitu aja. Ya nggak mungkin. Kenapa Abdullah bin Abbas bisa menjadi pakar tafsir terbaik di dunia? Ya karena dari kecil ini menunya tuh ini, ihfadillah yahfadka. Ini penanaman akidah. Kalau minta sama Allah, seluruh umat kalau bersatu mendukungmu nggak akan bisa. Seluruh umat kalau bersatu menjegalmu nggak akan bisa. Hadirin, kalau seseorang dari kecil dibangun konsep ini, seluruh orang ingin menjegalmu nggak akan bisa. Nah, kira-kira ketika mereka besar, mereka akan jadi pengecut? Enggak. Dan mereka nggak peduli dengan pihak lain. Yang mereka pedulikan adalah muraqabatullah, mereka merasa diawasi oleh Allah. Mereka perlu bagaimana mencari wajah Allah. Adapun manusia bukan nggak peduli secara negatif, tapi mereka nggak perlu diomongin A, ngomongin B, ngomongin C. Yang penting saya nggak maksiat, yang penting saya berusaha soleh atau soleha, yang terpenting saya berusaha menunaikan hak manusia juga. Direspon nggak direspon itu bukan urusan saya. Oh, mereka bersekutu untuk menjegal saya nggak akan berhasil kok. Ini yang kita lupa untuk kita tanamkan dalam diri kita dan keluarga kita. Maka wajar jika rapuh. Lihat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, siapa di antara kita yang ngajak jalan anak-anak terus jalannya bahasnya ini, bahas konsep ini, bahas konsep ini? Dan itulah yang terpampang
terpapar dengan jelas di hadis ini. Itu yang perlu kita camkan jamaah sekalian. Dan ini tanggung jawab seorang ayah, tanggung jawab seorang ibu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kalian itu pemimpin dan akan ditanya tentang yang kalian pimpin. Nabi SAW bersabda, wal mar'atu ra'iyatun wa mas'ulatun an baiti zawjiha wa auladih. Wanita itu pemimpin atau penanggung jawab dan akan ditanya tentang urusan rumah dan anak-anaknya. Maka siapa di antara kita yang sudah menggunakan pola ini di dalam dirinya dan keluarganya? Lihat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tapi saya sibuk Ustadz, nggak ada waktu dengan anak. Nabi SAW lebih sibuk dari kita dan masih bisa jalan bareng dengan Abdullah bin Abbas. Minta pertolongan kepada Allah, minta keberkahan waktu, lalu lakukan. Allah Ta'ala alam. Ya, kita lanjutkan. Hadirin Allah muliakan, pelajaran yang berikutnya sebagian ulama mengatakan sosok-sosok di dalam hadis ini potret atau profil sempurna di dalam mendidik dan pendidikan. Kenapa? Karena yang mengajarkan adalah guru terbaik, Rasulullah SAW, yang mengerti konsep. Lalu yang diajarkan adalah at-talibul mujid, yang diajarkan murid yang spesial, Abdullah bin Abbas. Jadi kalau bisa terkumpul dalam sebuah proses mendidik, yang mendidik ngerti, lalu yang dididik cerdas, lalu multi talent, Masya Allah, lalu tentu saja diawali dengan taufik dari Allah, maka hasilnya seperti Abdullah bin Abbas. Berhasil. Itu yang perlu kita camkan. Dan sekali lagi jemaah sekalian, anak kita bukan hanya butuh makan dari orang tuanya, bukan hanya butuh mainan dari orang tuanya, bukan hanya butuh seru-seruan, bukan hanya butuh pakaian dan baju. Anak kita butuh dididik, butuh diajarkan, dan kebutuhan anak dididik oleh orang tuanya itu jauh lebih besar dari kebutuhannya mendapatkan sandang, pangan, papan, sebagaimana dijelaskan Ibnu Qayyim. Kebutuhan seseorang terhadap ilmu itu jauh lebih besar daripada kebutuhan terhadap makanan, karena makanan, minuman paling kita butuhkan sehari 3 kali, bahkan untuk makanan sehari sekali pun bisa, bahkan untuk makanan bukan minuman sekali 2 hari bisa, atau bahkan sekali 3 hari masih bisa,
walaupun lemas, tapi ilmu setiap detik. Nggak ada ilmu, kita butuh ilmu sehari 3 kali, itu nggak ada. Karena kita beriman setiap detik, kita berakidah setiap detik, kita beribadah dari menit ke menit, dan itu butuh ilmu, butuh ilmu, butuh ilmu, butuh ilmu. Anak kita tumbuh, itu butuh ilmu. Kebutuhan mereka dididik oleh ayah dan ibunya itu jauh lebih besar daripada dibelikan baju oleh ibunya, diberikan game atau mainan atau alat komunikasi canggih atau gadget oleh kedua orang tuanya. Kalau kita semangat ketika membeli pakaian buat anak-anak, membeli gadget buat anak-anak, membeli sepatu buat anak-anak, maka kita harus lebih semangat dalam mendidik mereka, karena mereka lebih butuh itu. Mereka lebih butuh itu. Wallahu ta'ala bishawab. Yang berikutnya jamaah sekalian, ihfadillah yahfadka. Jagalah hak Allah, atau jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan jaga dirimu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga dirimu. Itu nasihat pertama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jagalah Allah subhanahu wa ta'ala, niscaya Allah akan jaga dirimu. Hadirin Allah muliakan, mungkin ada pertanyaan menggelitik, emangnya Allah butuh dijaga? Memangnya Allah butuh dijaga? Jawabannya tidak. Oleh karena itu para ulama menjelaskan, maknanya adalah jagalah hak Allah, jagalah batasan-batasan Allah, sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 112, wal hafizuna li hududillah, dan orang-orang yang menjaga batasan-batasan Allah, agama Allah. Jadi yang dimaksud adalah menjaga agama Allah, yang dimaksud adalah menjaga hak-hak Allah Jalla wa'ala. Itu maksudnya. Adapun Allah nggak butuh dijaga. Allah nggak butuh kita kok. Allah tidak butuh kita. Dan ini sebuah hal yang harus kita camkan bersama-sama. Allah berfirman dalam surat Fatir ayat 44, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai' fis samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira. Allah berfirman yang artinya, tolong tampilkan, wa ma kana Allahu liyu'jizahu min syai', dan tidak ada satupun yang dapat melemahkan Allah. Gak ada satu yang bisa melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Gak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa. Jadi Allah gak butuh dijaga gitu loh. Gak ada yang bisa melemahkan Allah, baik di langit maupun di bumi. Wa ma kana Allah liyu'jizahu min syai', liyu'jizahu min syai', gak ada yang bisa melemahkan Allah. Apapun yang ada di langit dan bumi, nggak ada yang bisa. Jadi poinnya adalah, Mas, Mbak, Allah nggak butuh penjagaan kita. Yang dimaksud adalah jagalah hak Allah, jagalah agama Allah, jagalah batasan-batasan Allah, jagalah perintah-perintah Allah, jagalah larangan-larangan Allah. Itu maksudnya. Ada pada Allah, nggak perlu dijaga. Tolong dijaga itu.
Abdullah bin Abbas itu sudah ditanamkan oleh Nabi SAW, nak, jaga hak-hak Allah, nak, dari kecil. Fokusnya hak Allah. Nabi ngomong, nak, kamu harus rebut perhatian guru kamu. Enggak. Kamu harus membuat papa bangga. Enggak. Kamu harus kalahkan teman-teman kamu. Enggak. Jagalah hak Allah. Niscaya Allah akan menjagamu. Itu. Lihat orang, sosok yang benar-benar menguasai konsep mendidik jiwa seorang anak manusia. Ini yang ditanamkan. Nah, jaga hak Allah. Bukan dibangun ketergantungan dengan makhluk. Akhirnya nanti anak kita jadi narsis, selalu ingin cari perhatian orang, dan seterusnya. Nabi ingat, ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Dan sebagaimana tadi kita bahas bahwa orang tidak akan bisa menjaga hak Allah kecuali muraqabah, kecuali ada unsur muraqabah. Makanya kan tadi kita bahas bahwa dalam nasihat ini itu syarat akan pesan-pesan muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Karena untuk menjaga hak Allah, maka kita harus bisa menjaga hak Allah ketika di hadapan manusia dan ketika sedang sendirian. Dan gak akan bisa menjaga hak Allah ketika sendirian kecuali merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 32 dan 33, hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Ya. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafidh. Dan inilah dijanjikan kepada kalian, yaitu setiap orang yang senantiasa kembali kepada Allah dan hafidh, dan senantiasa menjaga aturan-aturan Allah. Jadi inilah dijanjikan kepada kalian sebagai hamba yang senantiasa kembali kepada Allah dan menjaga hafidh, menjaga aturan-aturan Allah. Bagaimana mereka bisa sampai pada titik tersebut? Apa rahasianya? Man khasyiyar rahmana bil ghaibi wa jaa'a biqalbin munib. Ayat berikutnya, yaitu orang-orang yang takut kepada Ar-Rahman bil ghaib, yang takut kepada Allah walaupun dia nggak bisa melihat Allah di dunia, tapi dia merasa diawasi oleh Allah. Dia takut kepada Allah walaupun dia nggak bisa melihat Allah, tapi hatinya penuh dengan muraqabah. Wa jaa'a biqalbin munib, dan datang dengan hati yang selalu ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini poin bahwa jamaah sekalian Allah muliakan, orang yang hafil di dalam ayat ke-32 adalah orang yang senantiasa merasa takut kepada Allah walaupun dia nggak ngelihat Allah, merasa diawasi. Itu yang bisa menjaga hak Allah. Jadi Abdullah bin Abbas dari kecil, jamaah, itu sudah disampaikan itu.
Sudah disampaikan konsep ini. Takutlah kepada Allah. Walaupun saya nggak ada, walaupun orang tua kamu nggak ada, walaupun teman-teman kamu nggak ada, walaupun om dan tante kamu, keluarga kamu nggak ada, takutlah kepada Allah, sehingga kamu bisa menjaga hak Allah. Ihfazillah, jagalah hak Allah. Kita kebalikan, jamaah. Kita membuat anak-anak takut sama kita, sama makhluk, atau sama pasangan kita. Ma, aku minta izin ya ma, aku pengen nih jalan sama teman-teman. Mamanya bilang, kan kamu tau mama sih nggak ada masalah, tapi papamu itu loh galak banget. Nah ini papanya galak. Jadi anak-anak dibangun hubungan dengan makhluk. Nanti ya mama lobiin papa ya, yuk tolong ya ma ya. Iya, di lobi nggak dikasih. Tuh kan benar kata mama, papamu tuh emang kolot. Akhirnya anak takutnya sama papanya, takutnya sama papanya. Bahkan seringkali kita mendukung maksiat anak-anak. Mama merestui hubungan aku dengan dia kan, dengan Mawar kan. Mama sih nggak masalah, asal kamu bisa jaga diri aja. Tuh, Masya Allah, maksiat kok jaga diri? Kadang-kadang kita suka bilang, maksiat jaga diri itu loh. Gimana cara menjaga diri dalam maksiat? Tapi kamu ingat, kamu harus bisa jaga diri. Kamu jangan lupa sholat. Loh kan Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Gimana ngedate-nya didukung sama orang tuanya dengan catatan jangan lupa sholat? Atau yang lain. Jadi kita sendiri yang membuat konsep dalam diri anak kita nggak jelas gitu loh. Lalu ketika laqadarullah ada seorang anak jadi durhaka, kita marah-marah sama dia. Wong, ya, yang ngebangun kan Anda. Itu tadi. Anda yang menanam biji cabai. Nah, kenapa ketika Anda kepedesan, Anda marahin tuh cabai. Dasar cabai, bikin gue pedes. Lu yang nanam Anda. Yang nanam Anda. Lihat Nabi SAW, ihfazillah yahfadka. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Nak, dari awal clear, pesannya jelas, narasinya jelas. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Langsung dikoneksikan dengan penciptanya. Dan ini bukan berarti kita menyepelekan makhluk, enggak. Karena diantara ketika seorang anak berusaha menjaga hak Allah, menjaga perintah Allah dan menjaga larangan Allah, Allah perintahkan dia berbaik dengan manusia, berbuat baik dengan manusia. Allah larang dia untuk menzolimi manusia. Clear, paket komplit. Tapi kalau kita sambung koneksi dengan manusia, berapa persen manusia mengingatkan anak kita kepada Allah? Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Allah berfirman, kalau Anda mengikuti mayoritas yang ada di bumi, mereka justru akan menyesatkan ke Anda dari jalan Allah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Hadirin yang semoga Allah muliakan, lalu pertanyaannya, bagaimana Allah menjaga seseorang yang menjaga haknya? Hadirin, masih ingat salah satu zikir pagi petang?
dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, An-Nasai dan lainnya. Doa yang gak pernah ditinggalkan Nabi SAW di waktu pagi dan petang, sebagaimana testimoni dari Abdullah bin Umar. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Ya Allah, aku meminta ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, aku meminta ampunan dan keselamatan pada agamaku, pada duniaku, pada keluargaku, dan pada hartaku. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutup aurat-auratku, tutup aib-aibku. Nah, terus habis itu apa? Allahumma hafadni min baini yadai. Ya Allah, jaga aku dari arah depan, wa min khalfi, dan tolong jaga aku dari belakang, dari arah belakang, wa an yamini wa an shimali, dan tolong jaga aku dari arah kanan dan arah kiriku, wa min fauki, dan tolong jaga aku dari arah atasku, wa a'udzu bi'azamatika an uqtala min tahti, dan aku meminta perlindungan kepada Engkau dan keagunganmu agar aku tidak terpelosok dari arah bawahku. Itu hadirin. Penjagaan dari arah depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dari atas, dan dari bawah. Itu penjagaan. Itu penjagaan bagi kita yang berusaha menjaga hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Komplit. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Masya Allah. Kita yang pakai jasa security, berapa per bulan? Per bulan berapa? Ada yang 5 juta, ada yang 6 juta. Terus jaganya di mana? Dia masuk ke dalam kamar kita gitu pas kita tidur sama istri kita? Kan enggak, dia cuma nongkrong di depan. Di depan doang. Mereka jaga di depan. Di belakang mungkin nggak dijaga. Dari depannya dijaga. Kalau belakang jaga, nambah lagi uang. Depan. Atas nggak dijaga. Bawah apalagi, siapa yang ngecek bawah? Jaga depan. Kadang-kadang mungkin jam 3, jam setengah 4 ngantuk, tidur deh, ketiduran. Gak ada maksud, tapi capek aja tidur. Gak 24 jam. Ini Allah jaga depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kita ada di kamar nih, security kita ada di depan. Kalau ada apa-apa, gimana kita teriak security? Apalagi kalau kita punya rumahnya besar gitu, susah. Ada pihak masuk dari belakang. Kejadiannya mungkin tengah malam, security lagi tidur gitu. Atau standby, tapi pakai headset, dengerin apa gitu. Kenapa? Ngantuk habisan, jadi semua dengerin. Ternyata Anda masuk di dalam. Kita butuh pertolongan dan penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita butuh penjagaan Allah. Dan jamaah sekalian, coba buka surat Ar-Ra'd ayat 11. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi
yahfazunahu min amrihi. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allah biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Apa artinya jemaah sekalian? Mari kita simak artinya. Dan untuk manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikuti dan bersamanya secara bergiliran, sif-sifan, bergiliran dari depan dan dari belakangnya, dan mereka menjaga manusia itu atas perintah Allah, menjaga, bergiliran, muakibat min baini yadayhi wa min khalfi, bergiliran. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sebuah kaum sehingga mereka berusaha merubah keadaan dalam diri mereka sendiri. Dan kalau Allah menghendaki keburukan terhadap sebuah kaum, maka nggak ada yang bisa menolak keburukan itu. Sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka kecuali Allah. Hadirin Allah muliakan, ini perlindungan. Allah utus malaikat-malaikatnya. Abdullah bin Abbas ketika menjelaskan tafsir ayat ini, beliau katakan humul malaikatu yahfazunahu bi amrillah fa idza ja'al qadar khalau anhu. Mereka adalah malaikat-malaikat yang menjaga orang tersebut dengan perintah Allah. Perintah Allah, security, dijaga. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu menjelaskan, inna ma'a kulli rajulin malakaini yahfadhanihi mimma lam yuqaddar. Sesungguhnya pada diri seseorang ada dua malaikat yang senantiasa menjaganya selama belum ditakdirkan. Maksudnya apa? Dua malaikat ini berjalan atau menjaga selaras dengan takdir yang Allah tetapkan kepada orang tersebut. Hadirin Allah muliakan, apa kata Imam Mujahid? Imam Mujahid mengatakan tentang hadis tentang ayat di atas, ma min abdin illa lahu malakun. Tidak ada satupun hamba kecuali ada seorang malaikat. Hamba, ya, orang yang menghamba kepada Allah. Ma min abdin illa lahu malak. Tidaklah ada seorang hamba Allah kecuali dia bersama malaikat. Yahfadhuhu fi naumihi, dan malaikat itu akan menjaga dia pada saat dia tidur, wa yaqadhatihi, dan ketika dia terbangun, minal jinni wal insi wal hawam, dari gangguan jin, dari gangguan manusia, dan dari binatang-binatang. Hadirin Allah muliakan, penjagaan dan gratis, nggak bayar. Per bulan berapa Ustaz? Nggak bayar. Jagalah hak Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak bayar. Dan di antara penjagaan Allah, kata Imam Ibn Rajab, an yahfadhahu fi sihhati badani wa quwwatihi wa aqlihi wa mali. Allah akan jaga kesehatannya, Allah akan jaga kekuatannya, dan Allah akan jaga akalnya dan hartanya. Makanya sebagian ulama klasik mengatakan, apa yang maksudnya? Maksudnya al-alim la yahzan. Orang yang berilmu dan berusaha mengamalkan ilmunya tidak akan bersedih. Mungkin dia sakit tapi dia nggak sedih, dijaga sama Allah. Karena yang paling penting adalah penjagaan ruh, penjagaan jiwa. Karena kehidupan adalah kehidupan jiwa, bukan kehidupan badan. Kalaupun mungkin dia sakit, dia nggak punya uang, dia nggak sedih. Dia nggak sedih. Sebagian ulama mengatakan, menjam Al-Quran
muti'a bi aqli, barang siapa yang berinteraksi dengan Al-Quran, membaca, menghafal Al-Quran, maka Allah akan berikan kenikmatan dengan akal sehatnya, akalnya bagus, bisa positive thinking, bisa melihat dari angle yang tepat sehingga dia tenang, dia bahagia dan seterusnya. Dia nggak sedih. Itu yang harus kita kejar, jamaah. Itu yang harus kita kejar. Jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga kita. Depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Kita dikawal sama malaikat. Orang dikawal sama makhluk, kita dikawal sama manusia, kita dikawal sama malaikat. Malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berjaga berganti-gantian, kata Allah. Ayatnya sudah kita dapatkan tadi. Dan Allah akan jaga perasaan kita, hati kita, sehingga kita nggak sedih. Kalaupun kita sakit, kalaupun kita nggak punya uang, walaupun nanti kalau PSBB diberlakukan lagi, lalu omset kita turun atau finance kita berpengaruh, itu tidak mengganggu ruh kita. Allah akan jaga ketika kita tidur, ketika kita bangun, dari gangguan jin. Jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum. Kita insyaallah akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang dengan meminta pertolongan kepada Allah. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan menjauhkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.